Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Salah satunya adalah diberikannya kepada kita waktu untuk belajar. Maka pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan belajar kembali, yaitu pelajaran ilmu balaghah, atau yang kaitannya dengan sastra bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, maka kita akan mengulang sedikit dari pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, yaitu yang pertama al-fasahah, kefasihan atau fasih. Yang namanya fasih dari sisi kata atau ucapan itu disebut dengan fasih. Bagaimana? Ya, anna alfadhahu wadihatul ma'ani. Lafaz-lafaznya maknanya jelas. Lafaz-lafaznya jelas maknanya. Sahlatun fin nutqi. Kemudian kata-kata tersebut mudah diucapkan. Karena nantinya ada kata-kata yang memang asing. Ya, walaupun bahasa Arab juga sama, ada kalanya asing. Susah atau sulit untuk diucapkan. Dan ini yang namanya fasih itu mudah diucapkan. Wa jumalahu wa tarakibahu salimatu ta'lif. Susunan jumlahnya, susunan kalimatnya itu selamat, ya, selamat dari penyusunannya. Ada kaidah-kaidahnya. Kemudian muwafaqatul liqawaidin nahwi wasraf, sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Ya, jadi yang namanya fasih menurut ulama balaghah bahwasanya ucapan tersebut wadihal makna, jelas maknanya, sahlal lafdi, mudah dilafadzkan atau mudah dalam pengucapannya, salimat ta'lif, jumlahnya itu selamat dari penyusunannya, muwafaqan liqawaidil lughah kan nahwi wasraf, sesuai dengan kaidah bahasa seperti nahwu dan sorof, yaitu yang disebut dengan fasahah yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Silakan dibuka di halaman berikutnya. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu al-balaghah. Kalau tadi yang pertama fasih, maka yang kedua di sini adalah al-balaghah. Apa itu balaghah? Kita akan baca di sini, silakan bisa disimak. Ba'da an 'arafta ma'na al-fasahah, irji' ila risalah marratan ukhra. Tulakhid annaha qalilatul alfad, yudriku ma'naha man ladaihi ma'rifatun yasirah bil lughatil arabiyyah. Ba'da an 'arafta ma'na al-fasahah, setelah kamu paham makna fasahah, karena tadi sudah disebutkan di bagian yang pertama, irji' ila risalah marratan ukhra. Kita kembali ke surat, ya, ke surat Rasulullah yang ditulis kepada Kaisar Romawi. Tulakhid annaha qalilatul alfad. Ketika diperhatikan bahwasanya surat tersebut apa? Qalilatul alfad. Lafadznya itu sedikit. Ya. Tidak panjang lebar. Lafadznya sedikit, tidak panjang lebar. Yudriku ma'naha man ladaihi ma'rifatun yasiratun bil lughatil arabiyyah. Yang maknanya bisa didapatkan
kepada siapa yang menerimanya. Ya. Jadi mudah dipahami maknanya oleh yang menerima surat tersebut. Ma'rifatun yasiratun, dengan bisa mudah dipahami. Bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Wa qad ijtama'a fiha wasfan. Maka terkumpul dalam surat tersebut dua sifat. Ya. Wa qad ijtama'a fiha wasfan. Ada dua sifat yang terkumpul pada surat tersebut. Apa itu? Yang pertama al-fasahah, yaitu fasih. Ya, kita tadi sudah mengulang kembali apa itu fasih. Wa qad arafta ma'naha, dan kamu telah memahami maknanya, makna fasih. Ya, kita telah paham makna fasih pada pertemuan sebelumnya dan pada pertemuan kali ini ketika diulang. Yang pertama apa? Fasahah. Sifatnya dalam surat tersebut ada fasahah, fasih. Kemudian yang kedua, munasabatuha lihal mukhatabin. Sesuai untuk keadaan yang diajak bicara. Sesuai dengan keadaan yang diajak bicara. Yang ketika Rasulullah membicarakan dalam surat tersebut kepada Kaisar Romawi, maka di sini ada kecocokan, kesesuaian dari sisi keadaan yang diajak bicaranya. Wadzalika anna Rasul alaihi salatu wassalam khataba haula'il qaum ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba haula'il qaum, mengajak bicara kepada kaum tersebut ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyah, karena mereka paham dengan bahasa Arab. Rasulullah di sini menulis surat kepada Kaisar Romawi dengan bahasa Arab karena apa? Karena Kaisar Romawi tahu bahasa Arab, mampu memahami dengan bahasa Arab. Ya, di sini sesuai dengan yang diajak bicara ya. Yang diajak bicara paham bahasa Arab, maka Rasulullah menulisnya dengan bahasa Arab. Fa'atatir risalatu qasiratun. Kemudian surat tersebut pendek, tidak panjang. Ya, tidak panjang lebar bicara dalam suratnya. Zahlatan wadihal ma'na. Zahlatan wadihal ma'na. Mudah dan maknanya jelas. Mura'iyatan lihalihim, karena memperhatikan keadaan mereka, keadaan kaumnya, kaum Kaisar Romawi ya di sini. Jadi yang kedua apa? Munasabatuha lihal mukhatabin, wa dzalika anna Rasulullah alaihi salatu wassalam khataba haula'il qaum ala qadri ma'rifatihim bil arabiyyah. Fa'atatir risalah qasirah sahlatan wadihatal ma'na mura'iyatan lihalihim. Sesuai dengan keadaan yang diajak bicara, Rasulullah mengajak bicara kepada kaum tersebut dengan kemampuan mereka di dalam memahaminya yang menggunakan bahasa Arab. Kemudian surat tersebut pendek, tidak panjang. Wasahlatan wadihatal ma'na, mudah dan jelas maknanya. Mura'iyatan lihalihim, karena memperhatikan keadaan mereka. Wa idza kana al-kalamu fasihan wa nasaba halal mukhatabina fa innahu yusamma kalaman balighan. Dan apabila ucapan tersebut fasih, sebagaimana yang pertama fasih, wa nasaba halal mukhatabina, dan sesuai dengan keadaan yang diajak bicaranya, fa innahu
yusamma kalaman balighan. Maka bisa disebut dengan kalaman balighan, ucapan yang baligh. Ternyata tidak hanya manusia saja yang baligh, tetapi ucapan juga baligh. Ucapan yang baligh. Apa itu ucapan yang baligh? Yaitu yang terkandung dengan dua tadi, al-fasahah wa munasabatuha li halil mukhatabin. Munasabatul li halil mukhatabin. Kita lanjutkan. Wa minhunna tastati'u an tudrika ma'na qalil arab likulli maqamin maqal. Maka dari sini kamu bisa memahami maknanya dari ucapan orang Arab. Likulli maqamin maqal. Di setiap tempat itu ada ucapan. Ya. Jadi ucapannya itu kita sesuaikan dengan tempatnya. Sebagaimana ucapan orang Arab di sini, likulli maqamin maqal. Di setiap tempat itu ada ucapan-ucapan tertentu. Ya, yang sesuai maksudnya. Yang sesuai. Fal balaghatu fil lughah, maka adapun balaghah menurut bahasa al-wusulu wal intihau ilal ghayah. Secara bahasa artinya adalah al-wusul, sampai, wal intihau ilal ghayah, dan berhentinya sampai ke ujung, yaitu dari sisi bahasa. Wa inda ulama'il balaghah, dan menurut ulama balaghah adalah ayyakuna al-kalamu mutabaqan li muqtadi ahwalil mukhatabin ma'a fasahatihi. Ya, ulama balaghah bahwasanya yang namanya balaghah adalah ayyakuna al-kalamu mutabaqan, bahwasanya ucapan tersebut mutabaqan, sesuai, li muqtadi ahwalil mukhatabin, sesuai dengan keadaan yang diajak bicaranya, ma'a fasahati, bersamaan juga dengan fasihnya. Ya, karena ada ucapan yang fasih, ada ucapan yang baligh. Ucapan yang fasih sebagaimana yang kita pahami pada pertemuan sebelumnya. Adapun yang baligh yaitu yang terkandung kefasihan, dan yang kedua apa? Mutabaqan li muqtadi ahwalil mukhatabin, yaitu sesuai dengan kondisi atau keadaan yang diajak bicaranya. Maka itu yang disebut dengan ucapan baligh. Ya, sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menerjemahkan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.